Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Lapo Cabia dimanapun berada. Kita jumpa lagi di Filosofi LC. Udara adalah elemen berbentuk gas hampa. Umumnya komponen udara adalah oksigen dan karbon dioksida. Udara merupakan media pengantar unsur-unsur yang lain seperti suara, cahaya, gerak, dan sebagainya. Udara melambangkan kehampaan, kekuatan, kreativitas, dan spontanitas. Udara juga merupakan media pengantar cahaya dan suara. Hasil daripada itu adalah kilatan listrik berupa petir. Angin adalah elemen serapan dari udara. Angin berguna untuk menggerakkan sesuatu. Angin juga merupakan media respirasi dan pernafasan. Angin juga berguna untuk menyejukkan hati dari amarah. Angin dilambangkan sebagai sesuatu yang tumbuh, menyebar, dan senang akan kebebasan bergerak. Di samping dari udara, asap, dan semacamnya, angin paling baik disimbolkan dalam tubuh manusia. Angin juga dapat dilambangkan dengan kebijaksanaan. Dengan adanya udara yang mengumpul dengan gumpulan awan bisa diterbangkan ke tempat-tempat mempunyai air, sehingga gumpalan-gumpalan awan itu menjadi hujan yang jatuh ke bumi. Jika Tuhan tidak menyatukan angin dan udara, mungkin gumpalan-gumpalan udara akan tergantung dan tidak dapat dimanfaatkan oleh bumi. Ada kalanya, jika angin tidak bisa bergerak, maka suatu benda seperti kapal dan sampan tidak bisa bergerak jika tidak ada angin yang menghembus untuk berpindah tempat. Udara mempunyai kemampuan menerbangkan benda-benda kecil dan debu-debu jalanan ke arah yang lain. Udara dapat menutupi pegunungan, lahan pertanian, dan sebagainya. Debu-debu juga dapat terbang ke arah-arah tepi pantai sehingga dapat membentuk daerah pesisir yang bisa kita ambil sebagai hikmah di dalamnya dari kehebatan udara. Udara juga dapat membagikan beberapa wilayah untuk turun hujan yang jatuh ke bumi sebagai tetesan embun yang bisa mendinginkan bumi ini. Maka, jika udara tidak bergerak, maka hujan pun jatuh ke satu titik tempat. Mungkin tempat tersebut akan menyebabkan kebanjiran dengan disebabkan hujan. Makna yang tercurah pada hujan yang turun dapat mengumpul pada satu tempat akan membentuk danau, sungai, dan rawa-rawa yang kita manfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Udara atau angin mungkin seperti keegoan. Terkadang ketika kita sudah menemukan kebenaran dan kita harus melaksanakannya, di tengah perjalanan kita tidak konsisten dan lalai dari tujuan awal. Layaknya angin, ketika angin berhembus kencang, maka ia akan hembuskan tekanan yang tinggi. Namun, ketika angin itu semilir, tekanan itu akan rendah. Dan juga, terkadang angin tidak selalu konsisten ke arah dan tujuannya. Sekarang ke arah barat, bisa jadi besok ke arah timur. Mungkin inilah tantangan konsistensi dalam menjalani kehidupan ini. Sahabat LC, awalnya udara itu bersih, sama seperti kita saat lahir. Kemudian udara tersebut mulai bergerak dan lama-kelamaan udara tersebut tercemari oleh asap kendaraan dan lain-lain. Itu sama seperti kita saat mulai tumbuh, sudah mulai melakukan kesalahan. Lalu udara yang telah tercemari tersebut akhirnya menemukan pohon, dan pohon itu menyerapnya hingga pada saat keluar dia kembali bersih. Nah, tidak ada kata terlambat
untuk memperbaiki diri. Seperti udara tadi, dia tercemari, kemudian bersih kembali. Mulailah dari sekarang untuk memperbaiki diri. Pernahkah Anda berpikir mengapa Tuhan menciptakan tanah dan mengapa tanah yang benda mati itu teramat banyak faedahnya? Karena selain merupakan habitat manusia sebagaimana komposisi penciptaan Nabi Adam, tanah merupakan mesin produksi yang tak pernah kita sadari menghasilkan banyak pertumbuhan. Dari tanah semua berasal, bermacam pepohonan tumbuh, berbuah pahit, kecut, asam, ataupun manis. Beras beda rasa dengan coklat, apel beda rasa dengan jeruk, jagung beda rasa dengan stroberi, dan lain-lain. Padahal tanahnya satu, tanah yang itu-itu juga. Dari tanah pula, manusia dapat bermukim, menjadi bahan bangunan, bercocok tanam, bahkan tempat terakhir, alam baka. Tanah pula lah yang menyimpan air, jadi sumber minyak, dan sebagainya. Dari sumber itu lahir banyak manfaat yang dirasakan oleh manusia. Begitu banyak faedah dan manfaat tanah. Tanah ialah unsur terpenting bagi kelangsungan hidup manusia di dunia. Tanah, tempat di mana semua anak Adam berpijak, berlari, berbaring, menanam, mengunduh segala kebutuhan hidup. Namun, tidak jarang kita lupa menghormatinya, kita ludahi, dan sebagainya. Namun, begitulah sifat tanah. Ia tak pernah menuntut, ia tak pernah kecewa. Ia tetap setia menjadi alas bagi semua anak Adam atas segala kesombongannya. Tapi, kita juga harus ingat, jangan sesekali melawan tanah. Kita pasti kalah. Ia bisa menelan dan menenggelamkan kita, karena tanah adalah tempat akhir kita sebelum ke akhirat nantinya. Tanah bermakna filosofis penting, sejajar dengan keberadaan ibu. Tanah seperti rahim ibu melahirkan awal kehidupan. Manusia berasal dari tanah dan harus kembali menjadi tanah. Pemaknaan lebih dalam menelusuri bahwa ada hidup, pasti ada mati. Tetapi sebelum datang kematian, manusia harus mampu mengambil makna tertinggi dalam laku kehidupannya. Manusia menjadi besar dan pintar karena ditempa oleh keadaan. Manusia berpijak di bumi yang sama, serta sama-sama diciptakan dari tanah. Karena itu, perjuangan untuk membantu sesama yang kekurangan. Tanah memiliki sifat kesuburan, di mana jika kita menanami tanaman di tanah yang subur, maka menghasilkan tanaman yang subur juga. Dan jika kita menanam tanaman di tanah yang tandus, maka hasil sebaliknya yang akan kita dapatkan. Tanah itu kokoh. Keras berarti tegas, mempertegas keyakinan kebenaran yang diperoleh dari akal. Manusia dapat bercermin dari tanah, yakni ketika manusia menyerap energi positif, maka sebanyak mana ia menyerap energi positif itu, sebanyak itu juga dia keluarkan. Manusia yang dipercayai untuk dapat mengelola elemen dasar ini adalah para manusia yang bertekad kuat dan lebih suka main otot daripada pikiran. Tanah adalah simbol dari ketenangan dan kesabaran, juga ketegasan. Tanah dalam kehidupan manusia merupakan simbol dari sikap atau emosi positif, seperti diam, tenang, sabar, dan berlapang dada. Demikian sahabat Elsie, semoga bermanfaat.
Demikianlah filosofi Elsie kali ini. Kita jumpa lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.